Sebentar, saya share. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir kembali Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini ngaji online kajian Islam Psikologi adalah yang ke-55. Hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Istimewa karena narasumber kita nanti ada Mas Dr. Haji Widodo Supraha, MSI. Beliau adalah alumni juga dari PSTTI UI. Berikut ini adalah susunan acara. Pertama pembukaan oleh MC, lalu pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MSI MM Psikolog, dan pembicara tamu kita Dr. Haji Widodo Supraha MSI dengan judul Reorientasi Pendidikan Berbasis Adab. Sponsor kita hari ini adalah Manari Bread and Cake. Berikut ini tata tertib, saya bacakan kembali. Peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama, sampaikan pertanyaan di kolom chat, narasumber akan menjawab saat sesi tanya jawab. Pertanyaan ditulis di kolom chat selama pemaparan, lalu berikut ini adalah link dokumentasi Instagram dan YouTube. Time schedule-nya, ruang Zoom dibuka pukul 15.30, lalu nanti ada pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan. Inilah profil moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Berikut ini ada website, email, Facebook, dan Instagram, bisa untuk silaturahim. Dan inilah profil narasumber, Dr. Haji Widodo Supraha MSI, Wakil Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Pusat, founder sekolahdadab.com, dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Ibnu Khaldun, University Bogor. Ada juga website, Facebook, Instagram, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Baik, ini ada dari sponsor kita. Terima kasih kepada Manere ya, semoga berkah ya. Oke, selamat menikmati dan ini sangat bagus sekali ya, hasil karya yang terbaik ya. Mari kita coba ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. Oke, mari sampai jumpa. Ini Prof. Nurul Huda sedang Happy banget. tes genap dari produk Manari. Pakai alat. Sekarang baby. Nah, oke. Ini udah di Happy banget. Wah, kacau banget. banget. Jadi Bapak Ibu Ini bisa bagaimana? menari untuk bersama dengan keluarga. Contoh yang bagus. Ini contoh yang sangat bagus. Oh, ini kayak bagus banget. Jadi Iya, dan ini adalah foto juga dari dosen di PSTT UI, Profesor, Pak Holil Nafis PhD. Beliau juga menggunakan produk dari Manari, buku yang ada buku paket amalan dari Ustadz Abdul Jabar Almarhum, yang di-banding juga bersama dengan produk Manari. Baik, demikian slide yang sudah saya paparkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, apakah Mas Arif sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Saya nyari ini. Masih setia di Bandung ya Mas Arif ya? Alhamdulillah.
Insya Alhamdulillah. Allah masih di Bandung. Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan pengajian surat Yasin yang akan dipandu oleh Ustadz Arif Rahman. Kepada Ustadz Arif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع الصوفية وأولياء الله سلطان الهدى الشيخ القدر الجلالي. اللهم صل على جميع شيخنا مشارق الأرض إلى مغربها ورياضها رسول الله جبل المرحوم أن جمعناها هنا بسائر الأطهار في قلوبنا. شبعت رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمن أوصانا واستوصنا بالدعاء ولمن هو حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يقبل الدعاء ويعجل بالإجابة القوة من كل سوء صلاة شأن ظاهرا وباطنا في ديننا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة من امتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكرامة أوليائه. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Semoga sehat terus, ikut Jumat depan ya, kita ngaji Yasin lagi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas perkenanannya lah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali pada ngaji online pada hari Jumat ya, setiap Jumat insya Allah dari jam 15.30 sampai jam 17.30. Saat ini adalah ngaji online ke-55. Pada Ustadz Arif diucapkan terima kasih atas memandu kita untuk baca surat Yasin. Jadi setiap sebelum ngaji online dibacakan surat Yasin. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi siapa saja yang setiap malam Jumat membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa-dosanya pada keesokan harinya. Baiklah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, Dr. Haji Wido Subraha, Magister Sains. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Prof. Reni Akbar. Terima kasih banyak telah bersedia menjadi narasumber pada ngaji online sore hari ini. Judulnya adalah Reorientasi Pendidikan Berbasis Adab. Ini judul yang sangat penting sekali dan bagus sekali ya, karena salah satu tugas terberat Rasulullah SAW adalah bagaimana mendidik masyarakat jahiliyah untuk memiliki akhlak karakter yang baik. Jadi pendidik akhlak itu menjadi pilar penting dalam masyarakat Islam. Nah, ini dalam kitab Adab Al-Mufrad merupakan kumpulan hadis yang terkait dengan akhlak dan karakter yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan kebaikan dan kebenaran, namun juga menjaga jiwa dari kesalahan. Baiklah, kita akan mendengarkan secara lebih komprehensif bagaimana masalah pendidikan yang berbasis adab ini yang kita saat ini sedang membangun ya, sedang pemerintah sedang berjuang untuk supaya pendidikan karakter itu bisa betul-betul berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Silakan Pak Ustadz, waktunya sampai jam 4:30 paparannya. Baik Prof. Reni Akbar, jazakillah khairan. 30 menit ke depan berarti ya Prof. Reni, Ya. 16.30. Saya akan menyampaikan sedikit paparan terkait permintaan panitia untuk membahas materi terkait tentang adab. Pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai Profesor Reni Akbar Hawadi, mudah-mudahan umur beliau senantiasa berada dalam keberkahan. Dan begitu juga sahabat-sahabat di Universitas Indonesia maupun alumnus, juga masyarakat umum, para guru besar, para pimpinan, dan seterusnya yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah Tolong di-unmute Pak Ustadz.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tema diskusi sore hari ini yaitu terkait tentang reorientasi pendidikan berbasis adab. Nah, yang akan kita diskusikan, saya ingin mengangkat satu pertanyaan besar, mengapa kemudian kita harus melakukan reorientasi? Tentunya ada banyak sekali alasan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Namun sebagai pengantar dari diskusi kita, saya ingin kita kemudian mengingat kembali bahwa ground norm dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Pancasila, yaitu 5 sila. Dan sila dari 5 sila itu causa prima, yaitu motivasi sila-sila yang lain itu adalah saya kira kita perlu sepakati ada pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila yang pertama inilah kemudian kita bisa mengetahui sebenarnya bagaimana ruh membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mereka yang berketuhanan yang Maha Esa tentu saja berkonsekuensi berkitab suci, artinya berkonsekuensi yang sekedar yakin adanya Tuhan, tapi kemudian tidak tunduk kepada kalam Tuhan, maka pertama mereka sering disebut sebagai theistic agnostik gitu ya. Dan yang kedua juga berarti mereka hanya sekedar tahu tetapi tidak sampai kepada tunduk. Nah, ini spirit yang bisa dikaji ketika Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa sesungguhnya yang tunduk kepada Allah, yang punya sifat khasyah itu adalah orang-orang yang berilmu. Ketika kita menuntut ilmu tetapi ternyata tidak tunduk kepada Allah, saya khawatir kita baru mengetahui tapi belum sampai mengilmui. Karena itu di antara definisi ilmu yang lengkap itu adalah sampainya minda kepada objek dan sampainya objek kepada minda kita. Jadi betul-betul sesuatu yang kemudian apa adanya, ya, tidak berkurang atau tidak lebih. Yang menarik adalah di dalam Pancasila itu para tokoh bangsa itu meninggalkan kosakata-kosakata yang menarik, ya, kosakata-kosakata yang kunci, saya sering sampaikan, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri sepadan lah kira-kira dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian ada kosakata adil, ada kosakata adab, ada kosakata persatuan, ya, ada kosakata ra'iyah atau rakyat, ada kosakata musyawarah, mufakat, majelis, dan seterusnya. Yang kosakata-kosakata itu memang di antara 2.800 serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Satu bahasa yang kemudian diperjuangkan menjadi bahasa persatuan Indonesia, satu bahasa yang pernah tidak disukai oleh sebagian orang yang telah menguasai bahasa Jawa dulu, karena menganggap bahasa Melayu itu bahasa orang Islam. Tapi alhamdulillah bahasa Melayu ini kemudian dalam sejarah berhasil menjadi bahasa persatuan, dan saya kira kita sepakat bahwa ruh motivasi bangsa itu ada pada bahasa. Mengislamisasikan bangsa atau mengislamisasikan jiwa manusia itu mulai dari mengislamisasikan kosakata-kosakata. Dan begitupun mensekularkan sebuah bangsa juga umumnya dilakukan dengan menghilangkan kosakata-kosakata dengan maknanya atau dengan cara memberikan alternatif kosakata-kosakata baru. Ini namanya sekedar perjuangan saja, yaitu mereka bergerak pada sekularisasi, ada yang bergerak pada islamisasi. Yang jelas kita menjadi paham bahwa ternyata tidak ada yang bebas nilai dalam kehidupan ini, tidak ada yang value free, semuanya value laden, semua terikat dengan nilai.
Karena itu sebagai seorang muslim, maka ketika kita berketuhanan yang Maha Esa, dalam pandangan hidup kita, mau tidak mau kita beral-Quran. Sebagaimana Katolik berinjil, sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya juga dengan kitab sucinya. Karena konsekuensi kita menjadi seorang yang berketuhanan yang Maha Esa adalah tunduk pada kalam Tuhan. Dan itulah Al-Quranul Karim itu. Dari Al-Quran lah kemudian kita jadi tahu apa sih makna adil, adab, dan kosakata lainnya. Nah, cara berpikir ini saya sering sampaikan untuk kemudian menjaga Pancasila ini tidak ditafsirkan dengan sembarangan metode. Kenapa? Karena cukup banyak manusia ini dengan latar belakang pandangan hidupnya akan berusaha menafsirkan kosakata-kosakata yang ada itu. Dan karena itu menarik ya, kalau ketika kita mengkaji adab misalkan, sementara kosakata adab itu adanya termasuk adil, dia ada di dalam kalau kosakata adil ada di dalam Al-Quran, kosakata adab ada di dalam As-Sunnah, ya, dan kosakata adil pun ada di dalam As-Sunnah. Dan bagi umat Islam yang mayoritas di Indonesia, tentu kita tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan pengertian daripada kosakata adil dan kosakata adab itu. Ya, nah karena itu secara ground norm, apapun yang kita lakukan, termasuk dunia pendidikan yang bebas seharusnya dari komersialisasi dan politisasi, maka dia memiliki ruh dari pandangan hidup bangsa ini, yaitu kosakata adil dan kosakata adab itu. Nah, dengan metodologi ini juga kemudian kita harus bisa menjawab bahwa tidak adalah sebuah pertanyaan yang salah ketika kemudian kita disuruh untuk memilih antara agama dengan Pancasila misalkan. Karena dari sini saja sudah terang benderang bahwa ketika kita berpancasila itu berarti kita telah melaksanakan sebagian daripada spirit daripada agama kita berislam itu. Nah, karena itu dia bukan sesuatu yang apple to apple, tetapi justru seseorang yang beragama itu akan menjadi warga negara Pancasilais yang terbaik. Tetapi mereka yang mengaku Pancasila ketika tidak didasarkan pada pandangan hidup kitab suci, maka berarti dia dengan pandangan hidup selain kitab suci. Nah, karena itu tentu dia tidaklah sesuai dengan metodologi yang dapat difahami gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, ketika kita berbicara tentang makna adab, tentu kita perlu juga membaca, bukan perlu juga, sangat perlu membaca karya-karya warisan-warisan para ulama di masa lalu ya. Di antara sedikit karya-karya mereka misalkan karya Adabul Mufrad, karya Adabud Dunya wad Din, ya, Al-Adab fid Din, Al-Ghunya li Talib, Tariqul Haq, Adabul Muridin, ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, dan seterusnya, termasuk ulama Nusantara Kiai Haji Hashim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim. Menarik ya, misalkan ulama dulu sering memilih kata murid ya, sementara kita lebih memilih kata siswa misalkan. Nah, ini saja sudah menjadi satu kosakata yang patut kita renungkan ya. Saya membaca satu artikel resmi yang ditulis oleh Kemendikbud oleh salah satu peneliti mereka. Saya setuju sekali dengan tulisan tersebut karena beliau mengatakan ya dalam kacamata umum ya, beliau mengatakan sebenarnya untuk murid kosakata siswa itu secara filosofis kata sang penulis itu lebih layak kepada anak-anak TK. Kenapa? Karena makna kosakata siswa ini kan bahasa Sanskerta yang berarti seseorang yang taat betul kepada gurunya. Nah, orang yang pemahaman taat betul pada gurunya itu lebih tepat pada anak TK karena apa kata gurunya dia akan siap lakukan. Nah, sementara kosakata murid ini lebih tepat pada anak-anak usia dasar dan menengah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan hadirnya kemauan yang kuat, keinginan yang kuat ya di dalam menuntut ilmu itu. Nah, inilah yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya. Kenapa ya Al-Imam Al-Qushairi sampai memilih kosakata murid ya. Jadi apakah kosakata murid, apakah kosakata siswa, apakah kosakata peserta didik, tentu sama saja maksud dan tujuan. Tapi tetap setiap pilihan kosakata itu ada ruh ya bagi mereka yang memahami. Ada juga yang tidak punya ruh yang kering.
dan sama sekali. Nah, karena itu sering saya pribadi ya di kampus juga mengingatkan kepada para mahasiswa ya, Anda itu adalah murid ya. Terkadang Anda menjadi murid, terkadang Anda menjadi guru gitu ya. Maka ada adab murid, ada adab guru, dan yang kita kejar dalam menuntut ilmu itu, dalam proses pendidikan itu, ya Anda harus pahami, saya katakan bahwa ilmu itu milik Allah. Ilmu itu dari Allah, bukan dari saya, bukan dari kita semuanya. Kita ini cuman sekedar penuntut ilmu yang berusaha membagi kenikmatan ilmu kita kepada para murid. Jadi murid-murid mungkin sekedar mereka punya sinyal yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, kitalah para pendidik yang menguatkan sinyal itu kepada para murid. Ketika mereka menyadari bahwa ilmu itu datang dari Allah, maka tentu mereka harus memahami bahwa tidaklah turun ilmu dari Allah kecuali kepada orang-orang yang memang layak diturunkan ilmu itu. Ilmu itu tidak akan turun kepada orang yang tinggi hati. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dalam kitab At-Tibyan tadi fi adabi hamalatil Qur'anil Karim mengatakan bahwa jangan seperti air yang mengalir, air sungai yang mengalir. Karena air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana ilmu itu tidak akan pernah masuk kepada jiwa yang tinggi, gitu. Nah, karena itu kemudian agar kemudian mudah kita meraih ilmu itu, ya sebagaimana kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab justru engkau mudah memahami ilmu. Kenapa? Karena orientasi kita jelas menjadi manusia yang beradab, dan proses untuk ke sana juga proses yang berkeadaban. Nah, justru dengan proses itulah hadir keberkahan. Keberkahan itulah yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak, banyak orang pintar tetapi memintari orang lain. Ini yang kemudian kita khawatirkan ya dalam hal ini. Nah, sebelum lebih jauh, perlu juga kita pahami sejarah ya, sejarah daripada kosakata adab itu sendiri. Yang pertama, kosakata adab ini sudah digunakan oleh orang-orang Arab sebelum syariat ini turun ya. Dalam satu syair ya misalkan disebutkan pada musim paceklik kita mengundang orang-orang ke dalam jamuan makan ya. Jadi dan kami tidak bisa melihat para adib fina ya di antara kami ya, dia memilih orang yang mengundang. Nah, makna adab di awal itu lebih condong kepada makna jamuan. Jadi inilah di antara perilaku baik orang-orang kafir Quraisy dulu ya, di mana mereka memiliki penghormatan yang lebih kepada tamu dan seterusnya. Nah, Islam itu hadir mengislamisasikan makna-makna kata ya. Baik ada kata-kata yang kemudian bertentangan dengan pandangan hidup Islam, maka kalau dia bisa diperbaharui maknanya, dia akan dilanjutkan. Ya, misalkan kosakata atau kalimat teori unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim, dalam kondisi berbuat zalim dan terzalimi. Nah, makna tolonglah saudaramu dalam kondisi berbuat zalim itu diislamisasikan maknanya. Bukan lagi yang difahami oleh orang kafir Quraisy dulu, tetapi juga akhirnya dimaknai dalam kondisi bantulah mereka agar tidak berbuat zalim. Ya, atau kemudian kosakata yang sejalan dengan Islam, maka dia diteruskan. Atau kosakata yang memang tidak bisa diislamisasikan, maka dia diamputasi kalau istilah wakil presiden itu, bahwa perbedaan di luar wilayah yang tidak boleh berbeda, maka dia diamputasi. Tapi perbedaan fi majalil ikhtilaf, di wilayah perbedaan, maka dia ditoleransi gitu. Maka ada wilayah-wilayah yang kita perlu paham, mana wilayah yang kita boleh yang memang kita layak berbeda, mana perbedaan-perbedaan yang kita tidak boleh berbeda. Ini hikmah dari wakil presiden dalam beberapa pendapatnya. Nah, kemudian kosakata makna adab tadi yang bermakna jamuan itu kemudian mulai digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam satu hadis dengan derajat yang lemah, beliau mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ya, Rabbku telah mendidik akhlakku, ya, Rabbku telah mendidik adabku, ya, dan kemudian telah memilihkan kurikulum adab terbaik untukku. Jadi bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memperkenalkan kosakata adab. Nah, kalau kemudian ditanyakan apa perbedaan adab dengan akhlak,
maka ingin saya sampaikan bahwa akhlak itu istilah kunci dalam agama ya. Jadi kalau kita lihat kenapa saya sebutkan kosakata kunci? Karena Nabi mengatakan misalkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kemudian dalam proses menyempurnakan akhlak manusia itu, kemudian Nabi SAW membuat satu flow proses berpikir ya dengan pesannya, yakni misalkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi iman yang paling sempurna itu dapat diuji, dapat diukur, ya ada key performance indicatornya, yaitu apakah akhlaknya semakin sempurna atau tidak. Jadi kalau seseorang mengkaji agama, mendidik, ya jadi apapun namanya. Ya, jadi yang namanya proses pendidikan itu bisa formal, informal, bisa di kelas, bisa di ruang kelas. 24 jam itu kalau kita niatkan sebagai bagian daripada proses pendidikan, dia akan melahirkan satu proses pendidikan. Maka perjalanan pendidikan itu harus membawa manusia pada kesempurnaan akhlak. Ketika disebut bahwa kesempurnaan akhlak itu masih bersifat abstrak, maka agama ini dia mendidik mulai dari konsep yang besar, yang mungkin kelihatan abstrak, kemudian diturunkan dalam konsep-konsep yang lebih terukur sampai pada contoh-contoh kasus yang detail. Yang nanti kalau ingin diperdalam bisa kita ambil contoh-contohnya misalkan. Maka kemudian selanjutnya kosakata adab ini pun akhirnya digunakan ya oleh misalkan selepas Nabi di masa Khulafaur Rasyidin dipakai, di masa Bani Umayyah, di masa Bani Abbasiyah, itu akhirnya dipakai dan secara umum sejak zaman Nabi mengingatkan adab itu adalah dorongan untuk pengadaban, maka sejak saat itu kemudian kosakata adab ini dipakai untuk dunia pendidikan, ya, untuk menggunakan makna seperti ta'lim, tadris dan sejenisnya. Dan yang menarik adalah untuk lebih memahami apa makna adab itu sendiri, ya misalkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan hadzal Qur'an ma'dubatullah fil ardi fata'allamu min ma'dubatihi. Jadi sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah jamuan adab dari Allah. Ya, jadi ma'dubatullah dia bisa dimaknai sebagai Al-Quran itu adalah jamuan adab dari Allah di muka bumi ini. Maka ilmuilah daripada jamuan adab itu. Nah, berarti ada satu pesan yang jelas dari Nabi SAW, apalagi ketika dikuatkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi mengatakan wal adabu huwal Quran. Adab itu adalah Al-Quran itu sendiri. Menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada adab adalah pendidikan yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber referensi berpikir utama. Dia adalah sumber ilmu primer. Yang dari sinilah kemudian kita bergerak untuk masuk kepada ilmu-ilmu kulit, masuk pada membuat tahapan-tahapan ilmu, dan seterusnya. Karena itu cara pandang kita bukan kemudian kita mencari persamaan-persamaan pada konsep-konsep keilmuan yang mapan hari ini dengan Al-Quran. Tetapi justru dibalik bagaimana kemudian kita mampu mengambil pesan-pesan kunci dari Al-Quran dan kemudian diperkaya dengan konsep-konsep yang mapan hari ini, yang kemudian membaca konsep yang mapan ini dengan framework Al-Quran. Sehingga kemudian mana yang sejalan dia bisa menjadi hikmah, dan hikmah itu dhallatul mu'min, hikmah itu milik umat beriman yang tercecer, mana yang kemudian tidak sejalan dengan pandangan hidup Islam, kemudian kita bisa tandai. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak perlu ketahui, tetapi kita dapat ketahui dan kita bisa lihat apa persoalannya, apa kekeliruannya dalam pandangan hidup Islam. Nah, mereka yang kemudian melakukan yang berkebalikan, ya, yakni melihat kesamaan konsep yang mapan hari ini dengan Al-Quran, ini sering terjatuh pada mazhab Bucailism, ya, yaitu seperti ayatisasi atau justifikasi misalkan. Tetapi sebaliknya kita dituntut untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber utama motivasi, bimbingan, hidayah. Karena itulah kenapa 17 kali dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim.
Berikan kami hidayah, petunjuk-Mu di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kami selalu berada di jalan yang membuat kami istiqomah ini, yaitu jalan yang lurus. Dan ternyata doa itu pun langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tertib surat yang keduanya. Dengan kalimatnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Engkau minta huda, maka inilah huda. Maka huda itu tidak ditunggu, tetapi dia dicari. Dicari pertama kali daripada Al-Quran. Karena itu cara kita membaca Al-Quran sejak awal telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencukupkan pada menghafal teksnya atau kemudian mencukupkan dengan membaca lafaznya, meskipun setiap lafaz itu memiliki bahkan sampai 10 kebaikan berlipat ganda. Tetapi mereka yang sekedar membaca lafaznya, insya Allah dia mendapatkan pahala. Tetapi maknanya tidak masuk ke dalam sanubari jiwa. Berapa banyak orang yang bacaannya bagus, tetapi kemudian dia tidak sampai kepada makna. Berapa banyak mereka yang hafal Al-Quran, tetapi tidak berakhlak sebagaimana Al-Quran itu sendiri. Padahal teladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Karena khuluquhul Quran, adalah Nabi SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Dia seperti Al-Quran yang berjalan. Nah, karena itu kemudian secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Shad surat 38 ayat ke-29 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad ya dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri oleh ulul albab. Maka muncul dari sini gelar-gelar yang harus kita kejar di dunia ini agar nanti disandingkan kepada kita di akhirat, dan gelar-gelar itu ada di dalam Al-Quran. Mulai dari gelar-gelar seperti taqwa, ibadur rahman, as-sabiqun al-awwalun, az-zakirin Allah katsira wa zakirat seperti di dalam hadis, ya, ataupun kemudian gelar-gelar seperti yang ini yaitu ulul albab misalkan. Bagaimana ulul albab itu dia punya konsep, dia punya kebiasaan, kedisiplinan berpikir, yakni alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu tidak pernah bengong, tidak pernah kosong pikirannya, tidak pernah tidak punya narasi, karena program kehidupan itu bergantung pada narasi manusia. Mereka yang punya narasi tinggi, maka dia bergerak dengan visi dan kerja-kerja yang tinggi. Tapi mereka yang punya narasi rendah, maka dia akan kerja dengan cara-cara dan program-program yang rendahan. Karena itu kemudian kita diingatkan dengan cara yang tinggi. Sehingga orang itu dituntut untuk terus berpikir. Dan pendidikan dalam hal ini yang paling utama adalah mengaktifkan kebiasaan berpikir sebagai pekerjaan dasar manusia, dengan satu keyakinan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Kalaulah hari ini usus buntu itu belum ada yang bisa menjelaskan apa fungsinya. Tapi inilah yang membuat kaum beriman terus tertantang untuk melakukan penelitian demi penelitian untuk mencari tahu apa hikmah, manfaat sebenarnya. Karena bahkan hampir 80% dari apa yang disampaikan dalam fakta-fakta ilmiah di Al-Quran itu baru terbukti sekitar 300 tahun terakhir. Dan karena itu kaum mukminin dia kemudian dituntut untuk terus-menerus berpikir dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, karena itu kemudian ada satu kutipan menarik dari Imam Syafi'i di sini. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Dan ini tentu adalah satu kalimat yang kuat sekali menampar jiwa kita semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, dari transformasi makna adab tadi, ya, maka dijelaskan oleh para ulama dalam banyak karya-karya mereka, ya. Yang kemudian kalau kita coba renungkan, ya, melakukan al-jam' wa taufiq, ya, melakukan pengkumpulan makna dan mencari benang merah di antara seluruh konsep ini, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan dasar bahwa ternyata adab yang dimaksud di dalam agama itu
yang sering diangkat oleh Nabi SAW itu ternyata bukan sekedar sopan santun gitu ya. Dia bukan sekedar perilaku baik, tetapi sesuatu bentuk kedisiplinan, sebagaimana Nabi pun mengatakan adab itu adalah kedisiplinan yang mencakup dua unsur besar manusia, yaitu ruh dan jasad. Sementara ruh itu secara umum dibagi pada dua unsur pembentuk atau unsur fungsi, yaitu akal dan jiwa. Dari sinilah kemudian untuk lebih memudahkan dalam menjalankan operasional pendidikan, maka kita harus paham bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia yang memasukkan ilmu dengan manusia. Berarti siapapun kita penting untuk mengkaji konsep manusia, ilmu jiwa, dan juga wajib memahami tahapan ilmu, bahkan filsafat ilmu itu sendiri. Karena education is a process of instilling something into human being. Pendidikan itu adalah proses meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Maka apa yang perlu kita teteskan? Bagaimana cara kita meneteskan? Apa yang harus kita prioritaskan? Ini adalah bagian daripada ilmu pendidikan itu. Dan ternyata kalau kita renungkan, ternyata bukan hanya para guru dan dosen yang kemudian diwajibkan belajar ilmu pendidikan. Bahkan seluruh manusia wajib ternyata belajar ilmu pendidikan. Dan inilah satu tantangan kita bagaimana memasukkan kurikulum pendidikan keluarga misalkan ke dalam seluruh ke dalam seluruh kurikulum kampus hari ini, karena jangan sampai keluar mahasiswa-mahasiswa berbackground saintis, ya, berbackground engineering, berbackground komputasi, tapi mereka tidak punya kesiapan keilmuan yang cukup untuk menjadi seorang ayah yang baik. Padahal keberhasilannya di dunia ini sangat bergantung pada ketahanan daripada keluarganya misalkan. Karena itu kemudian penting bagi kita untuk menyelenggarakan satu proses pendidikan yang bukan sekedar transfer of knowledge atau sekedar transfer ilmu. Dan di era disrupsi ini kalau ternyata orientasi pendidikan kita sekedar transfer of knowledge, bahkan mungkin tidak akan dibutuhkan kembali university itu, karena university adalah satu di antara yang diramalkan akan mendapatkan gelombang disrupsi dalam teknologi ini. Sehingga kemudian ada sesuatu yang membuat dia memang harus menuntut ilmu secara langsung, ya, dan itu tidak sekedar knowledge. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dibagi dari mereka yang telah mendapatkan kenikmatan daripada sesuatu itu. Nah, Syed Muhammad Naqib Al-Attas di dalam The Concept of Education in Islam, ya, a framework for an Islamic philosophy of education. Jadi menarik sosok beliau ini karena beliau ini menjadi terkenal kan karena di Jeddah, Saudi Arabia, ya, beliau menjelaskan tentang Islamization of knowledge, ya. Nah, itu orang-orang Arab tentu bertanya, ya, kami ini punya jenggot, ya, pakai sorban, pakai gamis, bahasa Arab, apalagi yang perlu diislamisasikan? Kami sudah kelihatan Islami, kira-kira mungkin begitu bahasa umumnya. Tapi kata Al-Attas, Islami tidak Islami itu jangan engkau lihat dari zohirnya semata gitu ya. Tapi engkau harus lihat bahwa dari sumber yang substantif, dari cara, dari paradigmamu, ya, dari worldview-mu, dari pandangan hidupmu, ya, dari bagaimana metodologimu berpikir. Nah, itu yang paling mahal, ya. Itu sesuatu yang paling substantif itu. Karena dalam dunia pendidikan itu ada proses, ada konten, ada resipien. Dalam tentu saja proses pendidikan seorang muslim, bagaimana muslim mendidik jiwa manusia berbeda dengan manusia yang tidak mengerti ilmu tentang manusia. Ya, contoh misalkan Barat. Barat mengembangkan teori-teori tentang ilmu jiwa di masa-masa awal itu dengan menguji cobakan kepada hewan misalkan. Dan kemudian menerapkan itu kepada manusia misalkan. Tentu bukan kemudian kita tolak seluruhnya, tetapi juga kita tidak bisa menerima seluruhnya karena kita sadar mereka membangun konsep itu ketika di masa Dark Ages period mereka punya persoalan dengan kepemimpinan Katolik Roma dan kemudian mereka menjadi sekular dengan menempatkan Bible hanya di ruang-ruang sakral semata. Dan kemudian akhirnya mereka membuat spekulasi-spekulasi filosofis terkait tentang siapa itu manusia, apa hakikat manusia, bagaimana tahapan hidup manusia, termasuk keterbatasan pengamatan, experience yang dilakukan,
yang dialami dan seterusnya, dan termasuk bimbingan apa yang kemudian mereka gunakan, tentu saja akan menjadi tidak kompatibel dengan mereka yang telah memiliki pandangan hidup berketuhanan yang Maha Esa, atau dalam konteks Islam yaitu ber-Al-Qur'anul Karim gitu ya. Nah, di sini kemudian seorang muslim dia dituntut untuk menjadi seorang leader, bukan menjadi seorang follower. Seorang manusia yang beradab, maka dia akan menjadi sosok leader yang memiliki narasi yang membuat gelombang pemikiran baru di dunia pendidikan, dan dia tidak merasa takjub dengan pemikiran-pemikiran yang mapan hari ini, karena dia sadar pengembangan ilmu hari ini ada hulu yang kemudian perlu untuk diwaspadai, yang kemudian dan memahami bahwa pengembangan ilmu itu dia bukanlah sesuatu yang baru, tetapi dia hadir dari generasi ke generasi. Ya, umat Islam misalkan ketika mereka di masa-masa awal abad 7, abad ke-8, ketika mereka telah memiliki worldview yang cukup dengan Al-Quran itu, mereka kemudian mulai memasukkan ya konsep-konsep dari eksternal ke dunia Islam dengan penerjemahan seperti dari India, Cina, Yunani kuno. Tetapi ketika mereka membaca, mereka sudah punya worldview, ini yang penting. Mereka sudah punya framework. Mereka sudah bisa memetakan, memilah, dan memilih mana yang layak kami lanjutkan. Bahkan kata George Sarton, bapak sejarah sains dunia itu, umat Islam itu luar biasa. Dia mampu memilah dan kemudian mengembangkan sampai hasil pengembangannya itu nggak kelihatan lagi sumber dasar itu dari mana. Nah, itu terjadi di antara abad ke-8 sampai abad ke-15, dan ini Barat tidak mau cerita. Makanya kemudian ilmu-ilmu tentang manusia itu begitu banyak luar biasa dikembangkan di masa abad ke-8 ini, ya. Tetapi kata George Sarton, wahai orang Barat, meskipun George Sarton orang Barat, dia orang Belgia, wahai orang Barat, kalian boleh mengatakan masa kalian abad ke-8, tapi kalian harus jujur mengatakan yes, this is the darkness for the West, but this is the enlightenment from the East, kata beliau. Karena itu pelajaran proses pendidikan yang benar adalah proses pendidikan yang tidak dipolitisasi, karena ingin dominasi politik Barat, kemudian tidak menjernihkan kajian-kajian wilayah Timur Tengah ataupun kajian-kajian keislaman sebagai bagian daripada kerjasama di antar peradaban itu sendiri. Nah, kemudian Al-Attas memadukan seluruh makna-makna yang ada itu, menjelaskan bahwa adab itu, ini bahasa yang mudah yang kemudian bisa ditindaklanjuti. It's the discipline of body, mind, and soul. Dia adalah disiplin jasad, akal, dan jiwa. Yang singkatnya, pendidikan yang berorientasi adab itu bukan sekedar pendidikan yang melahirkan tenaga kerja ataupun tenaga terampil. Karena apalagi kita paham tenaga kerja dan tenaga terampil itu sekedar follower dari pemilik investasi dan pemilik teknologi. Dan kita juga paham akan sangat tidak kontekstual proses pendidikan seperti ini di zaman era disrupsi. Tetapi kemudian bagaimana kemudian kita melahirkan sosok-sosok yang berakal cerdas dengan nalarianya, berjiwa bersih, dengan kemampuan menghayatinya, dan dengan jasad yang kuat, yang siap melahirkan amal-amal soleh. Nah, karena itu kemudian kata beliau, kosakata pendidikan itu yang lebih holistik adalah kosakata ta'dib. Ya, kosakata ta'dib itu sudah mengcover, mencakup kosakata seperti tarbiyah, ta'lim, tadris, ya. Dan demikian kosakata ta'dib ini dia lebih relevan, lebih holistik karena telah memadukan apa yang diinginkan dengan kosakata sebelumnya, sekaligus mengingatkan orientasi pendidikan manusia, ya, dan kemudian dengan demikian pelakunya disebut mu'addib dan mu'addibah. Nah, karena itu kemudian proses ta'dib itu akan fokus selalu pada 3 unsur ini, baik pada pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, dengan tahapan-tahapan di setiap prosesnya dengan sesuatu yang berkesinambungan, bahwa bagaimana kita paham bahwa jasad itu adalah kendaraan jiwa, kata Imam Al-Ghazali. Dia ini cuma nunggu perintah daripada ruh yang ditiupkan kepadanya di hari ke-121. Ruh kemudian memerintahkan jasad melakukan apapun, dia siap. Tapi kata Nabi SAW, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada qalbumu. Maka fatwa seperti apa yang akan dikeluarkan oleh qalbu? Tentunya adalah fatwa dari qalbu yang bersih. Qalbu yang kemudian terbiasa menghayati. Karena banyak
orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha, atau bahkan la yaqiluna biha. Mereka punya kalbu tetapi tidak menghayati, tidak berpikir dengannya. Karena itu di sini ada kerjasama fungsi ya. Bagaimana kemudian akal dia berfungsi untuk dengan standar kebenaran, kebaikan, ya, kebahagiaan, dia mampu memilih hingga mensuplai kepada jiwa. Kemudian jiwa mampu menghayati ya ilmu yang benar, sumber ilmu yang otoritatif, ya khobar shadik itu. Kemudian nanti hasil penghayatannya itulah yang kemudian membuat dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Siapa yang melakukan sesuatu? Dialah jasad. Nah, karena itu kemudian banyak pola pendidikan yang kemudian hanya berorientasi jasad, meninggalkan ruh. Kenapa? Karena ruh ini tidak bersifat empirik. Makanya seluruh proses pendidikan itu dia berorientasi pada sesuatu yang empirik. Nah, kekayaan Islam itu ada pada pengetahuan yang sangat mendalam tentang konsep ruh ini. Ya, karena itu kemudian ya baik mungkin karena waktu yang terbatas sampai pukul 16.30 Pak ya Ustadz, tadi Prof. silakan Pak Ustadz, silakan sampai selesai Pak Ustadz. Enggak. Oke. Atau di bagian diskusi saja Prof nanti. Iya nanti sampai selesai aja Pak Ustadz, silakan. Oh iya baik. Baik. Nah karena itu kemudian saya lanjutkan dalam dunia pendidikan, ketika kita memahami ada konsep ruh dan konsep jasad, maka pasti akhirnya kita mengetahui ada penyakit jasad, ada penyakit ruh gitu. Ya. Nah, ada penyakit jasad, ada penyakit ruh. Dan ini yang kemudian harus difahami oleh manusia itu. Ya, kita melihat hasil-hasil penelitian terbaru ya banyak sekali misalkan lulusan kampus yang bekerja di luar daripada kompetensi yang diarahkan misalkan atau jurusannya. Berapa banyak kemudian lulusan kampus yang kemudian hanya mampu kuat bekerja di satu perusahaan dalam kurun waktu 3 bulan semata misalkan. Setelah itu dia tidak tahan, dia keluar lepas daripada tantangan yang ada, dia lari daripada kenyataan dan dia berpindah-pindah. Makanya ada satu perusahaan itu mengatakan kami kalau mewawancara orang itu kami lihat kurikulum vitae dan umurnya. Kalau umur masih muda, perusahaannya sudah banyak, itu justru nggak bagus dalam kajian mereka. Kenapa? Karena berarti orang ini tidak bertahan pada persoalan-persoalan yang mereka hadapi misalkan. Nah, karena itu kemudian ada penyakit ruh, ada penyakit jasad ya. Di antara penyakit ruh itu ya bersama Al-Qur'an itu kita akhirnya mengetahui oh ternyata ada sesuatu yang membuat manusia itu bisa termotivasi atau tidak termotivasi misalkan. Nah ini dampak kesyirikan. Syirik itu memang sederhana, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dampak daripada syirik itu sebenarnya luas sekali. Di antara dampaknya itu orang itu menjadi seorang yang penakut, tidak percaya diri, mudah putus asa, ya kan? Dan seterusnya. Karena itu lawan daripada syirik ini kan al-iman. Orang-orang yang beriman itu ya di samping mohon maaf lawan dari iman itu adalah kafir sebenarnya. Tetapi kemudian syirik itu bagian daripada wujud kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang beriman itu kenapa dia disebut iman? Pertama karena dia telah percaya dengan adanya eksistensi al-ma'lum, eksistensi dari sesuatu yang dihantarkan dari proses pendidikannya. Jadi proses pendidikan itu nanti saya sampaikan dari beberapa slide berikutnya. Satu proses panjang ya, mulai dari proses pengamatan dan seterusnya yang akhirnya membawa dia mengenali yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Padahal wujud Allah itu tidak empirik. Tapi itu challenge pertama yang diberikan Allah dalam tertib surat kedua ayat ketiga ketika disebutkan hudal lil muttaqin tadi, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ketika ditanya siapa orang bertakwa itu, ternyata kan Allah tidak mengatakan langsung orang yang sholat, orang yang zakat. Tetapi Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu mungkin secara empirik tidak ada. Tetapi itulah pujian Allah kepada dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena makna alamin ini ya dia di antara maknanya adalah makhlukat. Artinya apa? Ketika kita melihat makhlukat, ketika kita melihat ciptaan Allah, alam semesta yang luas ini, justru dia menjadi ayah. Dia menjadi tanda
sign adanya sesuatu yang menciptakan. Nah, akhirnya kemudian proses pendidikan itu belajar apapun, baik belajar natural sciences maupun social sciences, ketika dilakukan dengan proses yang benar, dia akan sampai pada mengenali eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian orang-orang yang beriman itu bukan sekedar dia percaya, tapi jiwanya aman. Nah, orang yang jiwanya aman inilah orang-orang yang kemudian tidak pernah takut kalah dalam berusaha, tidak pernah takut gagal dalam berusaha, tidak pernah takut kalah dalam berkompetisi, tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Kenapa? Karena jelas, clear, ya, sederhana konsep pendidikan itu dalam jiwanya. Nah, kemudian ada penyakit lain seperti kufur, fasik, ya, maksiat, dan ada satu penyakit mental yang penting juga kita sadari, yaitu al-wahan. Ya, kata Nabi, hati-hati penyakit al-wahan, ini penyakit mental yang berbahaya sekali, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan dia takut mati. Dan ketika Al-Qur'an kita baca dengan makna, Al-Qur'an mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat dengan sungguh-sungguh. Karena itu kemudian orientasi kita orientasi tinggi. Ya, untuk mencapai akhirat yang tinggi itu kita manfaatkan dunia. Jadi dunia kita manfaatkan untuk mendapatkan ketinggian di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka proses narasi berpikir ini yang kemudian kita tanamkan, ya, di antara hal-hal yang lain yang kemudian kita tanamkan kepada mereka. Yang menjadi challenge kita hari ini dalam dunia pendidikan adalah banyak orang mengatakan kemunduran umat Islam itu karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya. Pada hakikatnya sebenarnya tidak. Kalau kita kaji secara mendalam, bahwa sebenarnya pelaku politik juga adalah manusia, pelaku ekonomi adalah manusia, pelaku pendidikan adalah manusia. Lebih karena kemudian kita mengalami the loss of adab, yaitu hilangnya adab itu. Ketika kemudian kita tidak lagi memiliki kedisiplinan akal, jiwa, dan jasad, akhirnya kita tidak lagi mengenali otoritas, tidak lagi mengakui otoritas, baik otoritas manusia, otoritas sumber, otoritas ilmu itu sendiri. Ya, banyak orang mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Kami ini laki-laki, dia laki-laki. Sama kita sama laki-laki. Nah, padahal kemudian mungkin boleh jadi kita adalah laki-laki ahli ibadah, dia adalah laki-laki ahli ilmu, misalkan. Padahal ahli ilmu dengan ahli ibadah saja itu sudah berbeda jauh. Kata Nabi misalkan fatul alim alal abid kafatli ala ummati. Seperti perumpamaanku dengan umatku misalkan. Makanya kemudian banyak orang yang kemudian mereka terlihat berilmu, tetapi ternyata mengalami corruption of knowledge, ya, korupsi knowledge. Dia tahu tapi dia melakukan atau dia menabrak rambu-rambu yang dia ketahui itu. Atau kemudian dia melakukan de-Islamization. Secara tanpa sadar, kemudian mungkin justru dia mencabut, ya, atau membuang nilai-nilai Islam itu sendiri. Padahal dia adalah seorang Muslim. Ya, kemudian confusion, dia menuntut ilmu semakin lama justru menjadi semakin ragu gitu, ya, sehingga kemudian meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Bagi dia kebenaran itu mungkin relatif, kebenaran itu ada di mana-mana, kebenaran itu bahkan tidak bisa diraih, seperti kebingungan-kebingungan kaum sofis di masa lalu. Nah, menarik ketika kita mengkaji dari Al-Quran misalkan, Al-Quran dengan secara jelas mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran itu ada dan dia bisa diraih. Karena itu kejarlah konsep kebenaran itu agar kemudian kita ini tidak menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan akhirnya dari kebenaran itu kita akan jadi tahu lawan daripada kebenaran atau dampak-dampak daripada kebenaran. Misalkan Allah mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, karena itu kemudian seandainya kebenaran itu tidak bisa diraih, maka tidak perlu ada dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu dunia yang membuat manusia bisa bergerak, bermanfaat bagi diri dan masyarakat, bangsa dan negaranya. Berarti dia harus punya alasan yang menenangkan jiwanya, membuat dia bukan saja mengorbankan keringatnya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya seperti para pejuang di masa lalu,
yang rela mengorbankan jiwa. Kenapa? Karena ada rasa tenang, rasa nyaman, rasa sesuatu yang membuat dirinya bergerak. Nah, dia mampu mengenali kebahagiaan yang sebenarnya, as-sa'adah itu. Nah, makanya hanya orang-orang bahagia yang bisa diharapkan untuk berprestasi. Ketika orang-orang masih punya masalah dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa kita harapkan untuk menyelesaikan persoalan orang lain karena dia belum selesai dengan persoalan dirinya sendiri. Nah, disinilah urgensi daripada Islamic worldview itu dengan proses menguatkan kembali adab itu sendiri dan seluruh orientasinya, memperbaiki metodologi studi Islam manusia itu, menghindarkan hizbiyah atau fanatisme kelompok atau menganggap bahwa kelompok itu adalah sesuatu yang paling benar misalkan, dan tidak menghadirkan proses. Jadi dalam dunia pendidikan itu saya kira kita sepakat kita punya orientasi pada hasil, tapi yang dinilai itu adalah proses. Ya, kita tidak bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam ayah yang gagal. Saya kira ketika ada kajian parenting hari ini, Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok yang paling otoritatif untuk menjadi pemateri utama. Tapi kita lihat beliau punya anak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ayah yang gagal? Tentu tidak. Pendidik itu sukses manakala dia menghadirkan proses yang benar dalam dunia pendidikan itu. Sementara hasil, dia bermunajat kepada Allah setelah dia berikhtiar, dia bertawakal kepada Allah karena ini adalah seluruhnya wilayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita bergerak untuk mengenali siapa manusia, kita akan melihat fungsi-fungsi dalam manusia itu. Dan itu kosakata-kosakata yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran yang dia terbagi karena fungsi. Ya, ada kosakata akal yang lebih bermakna pada menangkap pengetahuan yang dia berinteraksi dengan kalbu. Ada kata kalbu yang dia menyerap, menangkap dan menyimpan pemahaman. Ya, ada kosakata an-nafs ya yang juga dapat dimaknai sebagai dasar tumbuhnya sifat tercela. Ada kosakata ruh itu sendiri yang menjadi sesuatu yang utamanya, sesuatu yang mulia, yang dengannya mengalir kehidupan dan gerakan. Makanya seluruh kosakata ruh dalam Al-Qur'an itu dia digunakan pada unsur-unsur yang hidup ya. Karena ruh itulah yang membuat jiwa manusia itu hidup. Dan ruh itulah sesuatu yang diciptakan tapi bersifat abadi. Ruh itu tidak pernah mati. Karena kematian itu adalah hanya sekedar lepasnya ruh daripada jasad, yaitu kendaraan jiwa itu sendiri. Karena itu pendidikan itu akan selalu berorientasi pada perubahan jiwa, ya, perubahan ruh itu sendiri. Yang di dalam fungsi ruh itu diantaranya ada fungsi nafs, ya ada fungsi kalbu. Dalam konteks nafsun misalkan, ya bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses pendidikan itu harus sampai membawa jiwa manusia yang tadinya penuh dengan amarah, mengajak manusia pada keburukan, yaitu nafsun amaratum bisu, dia lama-lama masuk pada nafsul lawamah. Ya, meskipun ada dua jenis lawamah, ya, ada lawamah yang tercela, ada lawamah yang baik, ya, yaitu dia yang selalu mencela dirinya sendiri meskipun dirinya telah melakukan kebaikan. Ya. Nah, dan kemudian ketika dia dididik terus-menerus, maka jiwa manusia itu akan bergerak kepada nafsul mutmainnah. Nah, ini target akhir pendidikan itu, ya, bagaimana mampu merawat jiwa-jiwa yang tenang itu, ya, pertama bagaimana kita meraih, ya, ketenangan jiwa, kemudian bagaimana merawat ketenangan jiwa, bagaimana berikhtiar semaksimal mungkin agar ketika kita wafat dalam kondisi dipanggil sebagai wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, sebagaimana Quran surat Al-Fajr ayat 28-29 Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianya harus ridho. Orang itu ridho karena dia nggak punya lagi masalah dengan Allah, karena dia senantiasa bertaubat kepada Allah, nggak punya dosa saja dia bertaubat kepada Allah minimal 70-100 kali dalam sehari, dan dia sudah tidak punya masalah dengan sesama manusia. Akhirnya orang itu hidup untuk menyelesaikan, mencicil masalah-masalah muamalah dia dengan manusia. Makanya orang yang masih punya banyak masalah dengan manusia, ya dia bisa belum selesai dengan dirinya, dia punya penyebabnya adalah qalbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tetapi kemudian target kita sampai bagaimana mengubah qalbu itu pada jiwa-jiwa yang tenang, qalbun salim. Ya, inilah yang kemudian menjadi target kita ketika yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu yang bersih, kalbu yang bersih.
Nah, karena itu kemudian dunia pendidikan akhirnya dia mengenalkan capaian-capaian akhir dalam kehidupan yang kemudian dikuatkan kepada mereka bahwa garis terpendek mencapai titik A ke titik B itu adalah garis lurus, bukan garis bengkok, ya, apalagi garis kemana-mana. Dan hidup manusia itu sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa umur umat manusia itu kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Sekitar 60 tahun, 70 tahun, nggak banyak, nggak lebih daripada itu. Dan dalam hidup itu kita diberikan 3 fase kehidupan. Mulai dari fase lemah, ya, fase kuat, sampai nanti kembali fase melemah. Ini manusiawi sifatnya, nggak mungkin ditolak. Nah, tugas Al-Quran itu adalah mendidik jiwa manusia untuk menerima kodrati ini. Ya, makanya sering saya sampaikan, saya tidak terus sepakat dengan pembagian ilmu agama dan ilmu sains misalkan. Karena ketika kita membedakan itu sama dengan mengatakan ketika kita belajar sains berarti tidak beragama. Ya, meskipun saya paham yang dimaksud ilmu agama sebenarnya mungkin sekedar ilmu fikih, ilmu tohara, ya, dan seterusnya, ilmu sholat. Maka katakan saja dia ilmu fikih. Tapi dari sini kita lihat bagaimana ketika kita belajar pendidikan, harus pendidikan yang beragama. Belajar ekonomi yang beragama. Politik yang beragama. Dan seterusnya. Nah, agama memberikan narasi, life management kepada kita semuanya. Bagaimana hidup itu ada 3 fase. Ya. Setelah Nabi mengatakan angka umur 60 misalkan, kemudian Al-Quran dalam Quran surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, kemudian menjelaskan ada ayat umur 40. Yaitu ketika Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai ketika telah sampai di umur kedewasaannya dan telah berumur 40 tahun. Ya, dia pun kemudian berdoa dengan bunyi doa yang kemudian dibimbing oleh Al-Qur'an kepada manusia-manusia yang berumur 40 tahun. Adakah kita kemudian memprogram dalam dunia pendidikan, nak, ketika engkau nanti umur 40 tahun, jangan lupa baca doa ini. Sehingga banyak saya temukan ketika mereka umur 45, 50, mereka belum membaca doa itu. Saya katakan, kodok baca doa itu. Karena ini arahan ilahiyah kepada kita semuanya untuk mengoptimalkan umur 20 tahun terakhir untuk mencetak generasi-generasi pengganti. Agar kita mendapatkan jariah seakan-akan hidup kita lebih daripada 60 tahun karena kerja-kerja peradaban kita itu. Dan itulah kenapa dunia pendidikan itu bukan dunia menjadi bukan dunia mengejar kekayaan pada akhirnya. Karena dari 6.236 ayat itu, saya melihat cara menjadi orang kaya yang memang diperintahkan oleh Islam. Islam tidak mengajarkan manusia menjadi orang miskin, tapi mengajarkan manusia menjadi orang kaya. Ternyata caranya dengan perdagangan dan jual beli. Makanya ulama-ulama dulu mereka mendidik, tapi mereka juga jualan, mereka juga berdagang dan seterusnya. Ya, nah karena itu kemudian ada 3 fase yang dibagi per 20 tahun. Kenapa kemudian saya sampaikan ada 20 tahun ini? Ini menarik karena kalau kita lihat produk-produk pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekitar 80% murid-murid atau pejuang-pejuang beliau itu adalah anak-anak muda, ya karena kemudian Nabi berhasil menghadirkan jiwa-jiwa manusia yang di umur 20 tahun, mereka punya iman yang mendalam, al-imanul amik, dan kemudian mereka punya visi besar, ya, visi negarawan, visi keduniaan, dan juga dia punya kemandirian ekonomi. Ya, dia tidak ingin bergantung kepada siapapun, dia ingin membangun ya kerajaan bisnisnya, dan itulah produk-produk yang dampaknya pada pejuang-pejuang masa lalu. Ya, kalau kita lihat Muhammad Natsir, Kiai Haji Agus Salim, Soekarno, ya, Hatta, macam-macam, itu orang-orang yang telah matang di umur-umur 20 tahun. Ya, di umur-umur 20 tahun. Belum lagi sosok seperti Buya Hamka, Kiai Haji Abdul Halim, Ajengan Ahmad Sanusi, Masya Allah. Ya, kita bandingkan dengan produk pendidikan hari ini di umur 21 tahun, mereka cuma punya narasi, katakan bekerja menjadi tenaga kerja terampil, ya ketika lulus dia buat kurikulum vitae, dia masukkan ke lamaran kemana-mana, ternyata tidak ada yang menerima, belum ada yang menerima, apalagi di masa COVID-19 ini justru banyak yang di PHK. Dia bergelut lagi dengan 16,6 juta tenaga kerja yang kemudian justru sedang mengejar berkompetisi. Dia ingin jadi PNS, padahal PNS cuma 2.000 orang terbuka, kata Ketua BKPM sebulan yang lalu. Maka kemudian menjadi tidak relevan. Kemudian, dan banyak saya analisa, banyak pemuda yang akhirnya kemudian enggan keluar rumah.
Karena sudah pasti ketika ketemu tetangganya ditanya, kapan lulus? 6 bulan yang lalu. Sudah kerja di mana? Belum kerja. Itu baru satu bapak-bapak. Belum lagi 20 tetangga nanya dia dengan pertanyaan yang sama. Itu anak muda banyak yang jadi baper. Nggak ada yang mau ke masjid, nggak ada yang mau keluar. Dia hanya dalam rumah. Karena dia tahu pasti pertanyaan seputar itu. Nah karena itu kemudian bukan profil seperti itu tentu yang kita inginkan. Kita tidak ingin ada manusia dengan rentang-rentang umur yang tidak bermanfaat. Ya, karena bahkan remaja-remaja atau masa-masa muda di pemuda zaman Nabi SAW itu masa-masa yang sangat produktif, ya masa-masa yang sangat produktif karena mereka melihat langsung role model itu pada al-insan al-kamil, pada sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu sempurna, yang mampu memadukan jiwa manusia, ya an-nafs an-natiqah, ya atau al-hayawan an-natiq, ya. Jadi manusia itu kalau dia tidak beragama, dia nanti seperti hewan. Dia tidak mau berpikir, malas berpikir, tidak bisa berkata-kata, dia akhirnya bekerja dan berbuat seperti hewan. Makanya disebut dia al-hayawan. Tapi kemudian dengan bimbingan agama itu, akhirnya dia menjadi al-hayawan an-natiq. Ya, manusia yang kemudian dia bisa berbicara. Orang berbicara karena berpikir. Ketika dia berbicara berarti dia berbahasa. Ketika dia berbahasa berarti dia mengenal tulisan. Maka muncul proses pendidikan yang panjang itu. Dan di dalam sifat Nabi SAW itu, sebagaimana misalkan dalam kitab Aqidatul Awwam, arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi ada profil-profil yang akhirnya membuat manusia itu punya orientasi, yaitu sosok-sosok yang cerdas. Ya, orang itu belajar Al-Quran harusnya bertambah cerdas, karena Al-Quran selalu mengajak manusia berpikir. Dan nanti saya sampaikan satu bentuk diagram bagaimana cara Al-Quran mendidik itu. Ya, karena saya terus terang sedih sekali dengan satu penelitian dari Dirjen Kemenak misalkan yang mengatakan bahwa profil lulusan madrasah misalkan di Indonesia dibandingkan sekolah konvensional itu tingkat nalarinya jauh sekali. Dan meskipun Indonesia sendiri tingkat nalarianya diukur dengan PISA dalam konteks literasi, sains, dan agama itu masih di poin 75. Bahkan rilis pekan lalu 10 sekolah terbaik ternyata bukan sekolah yang berbasis Al-Quran misalkan. Berarti ada sesuatu yang keliru dengan cara kita memposisikan Al-Quran itu. Boleh jadi dia cuma sekedar target-target capaian zohir, boleh jadi dia sekedar pengajaran-pengajaran pelengkap penderita. Nah, maka kemudian ini yang paling substantif menjadikan memposisikan Al-Quran sebagaimana posisinya, karena itulah yang telah menjadikan manusia-manusia berawal dari insan kamil seperti Nabi SAW yang cerdas, yang trust, yang dia punya kejujuran, punya amanah, dan dia bergerak untuk menyampaikan. Ya. Nah, karena itu kemudian ada proses-proses pembersihan jiwa dalam proses pendidikan itu. Ada proses takhalli, ada proses tahalli, ada proses tajalli. Ya. Menarik ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, misalkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Orang beriman itu tenang jiwanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Dan karena itu kata Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan, afdalu zikr, ya zikir yang paling utama itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim tadi. Nah, karena itu kemudian bagaimana orang Arab dulu disuruh membaca Quran? Ternyata Al-Quran menjelaskan baca tidak boleh terburu-buru. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan perlahan-lahan. Ada orang Arab sering ngaji sama Nabi, paham ilmu tafsir dan seterusnya. Mereka saja disuruh membaca perlahan-lahan. Kenapa disuruh membaca perlahan-lahan? Supaya dapat memahami makna dan kandungannya. Ya. Nah, karena itulah kemudian ketika seseorang itu mengkaji Al-Quran, dia akan mengkaji agama, religion science. Dan religion science is social science. Karena faktanya dari 6.236 ayat, persoalan-persoalan arahan ibadah ritual itu kurang dari 10%. Ya. Sementara 90% itu penuh dengan ilmu-ilmu sosial. Baik ilmu-ilmu apapun yang termasuk dalam ilmu sosial, antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ya, geografi, sastra, humaniora lainnya. Dan ketika mereka ingin menyempurnakan social sciences, mereka akan mengembangkan ya natural sciences. Ya tidak mungkin orang itu tidak suka ilmu matematika, fisika, kimia, biologi. Makanya ilmu yang pertama kali dikembangkan di abad 8 itu matematika dan kimia. Dan kata kimia itu adalah
kosakata dari Khmeimiyah, Mesir, ya, yang masih dipakai dari kosakata bahasa Arab, tapi banyak dari kita yang tidak tahu juga, atau murid-murid kita yang tidak tahu bagaimana kimia itu punya sejarah. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri, ketika kita faham kandungannya, apalagi misalkan kalau kita bedah secara mendalam terkait bagaimana turunnya Al-Quran, karena bagaimana turunnya Al-Quran selama 23 tahun itu kan akhirnya membentuk kurikulum kehidupan atau kurikulum pendidikan kehidupan. Ya, kenapa ada surat-surat Makkiyah? Kenapa ada surat-surat Madaniyah? Apa yang dipelajari pada surat-surat Makkiyah? Ya, kenapa sampai begitu lama mengkaji konsep-konsep kunci? Kenapa di surat Madaniyah itu isinya lebih banyak pada amal-amal soleh? Kenapa orang disuruh puasa Ramadan itu baru di umur saya ulangi, kenapa Nabi SAW baru diperintahkan untuk berpuasa Ramadan di umur 55 tahun, berjihad di umur 55, umroh, haji, ya, dan seterusnya. Kenapa di 13 tahun pertama itu kaum muslimin diajak berpikir konsep-konsep tentang Tuhan, konsep manusia, konsep ilmu, konsep adab, konsep dunia, rizki, bahagia, benar, dan konsep-konsep lainnya, ya, konsep-konsep yang utama itu dikaji secara mendalam, ya, karena memang dari konsep-konsep itu nanti berkembang konsep-konsep turunan, ya. Ilmu pendidikan saja misalkan seperti saya sampaikan di awal tadi, ini perpaduan antara konsep manusia dan konsep ilmu. Sains misalkan ini perpaduan konsep ilmu, konsep hidup. Ekonomi perpaduan konsep hidup dengan dunia. Politik perpaduan konsep nilai dan konsep dunia. Hukum perpaduan konsep manusia dan konsep nilai. Persoalannya kan bukan pada konsep hukumnya, tapi konsep manusia diambil dari konsep mana? Konsep nilainya diambil dari konsep mana? Maka itu yang disebut sesuatu tidak akan pernah bebas nilai, karena bergantung pada sumber yang diyakini dan difahami. Apa yang akan membuat murid itu menjadi yakin atau menjadi ragu, itu sangat bergantung pada sumbernya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian mereka yang mengkaji Al-Quran itu, dunia pendidikan Quran itu adalah dunia pendidikan yang akan mendorong manusia untuk memiliki high order thinking, ya, karena didorong selalu dalam Al-Quran itu untuk bukan sekedar remembering, understanding, and applying, ya, tetapi sampai kepada analyzing, evaluating, creating, ya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu mendorong project based learning, ya, satu pengkajian-pengkajian berdasarkan target-target akhir, ya, diajak untuk membaca, ya, bahkan ayat pertama saja itu Iqra. Apa yang dibaca? Alam semesta ini. Ya, kitab suci belum ada. Bacalah. Ya, bacalah ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Lihat, ya, betapa harmoni dan keserasian di antara dua jenis ayat ini. Kemudian kita diajak untuk mengamati bersama. Kita diajak untuk melakukan eksplorasi, penelitian secara mendalam. Kita diajak untuk melakukan studi komparatif dengan melakukan perbandingan peristiwa yang sama di beberapa tempat yang berbeda, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan ekspedisi. Ya, dan 9 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin misalkan. Nah, proses, ya, mampu menciptakan proses, mampu menciptakan sistem, mampu menghadirkan proses yang benar, mampu memecahkan masalah. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang hari ini diakui sebagai kemampuan-kemampuan manusia yang ingin bisa survive di abad ke-21. Ya, bukan kemampuan follower, tetapi kemampuan menciptakan. Ya, leader itu kemampuan yang kemudian dia mampu menciptakan sesuatu, gitu ya. Kemampuan yang pendidikan yang beradab. Ya. Baik, saya kira Prof. Reni, saya cukupkan dulu sampai di sini, khawatir terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada banyak salahnya dan bisa disempurnakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, lengkap sekali ini materinya. Mungkin kuliah 1 semester nih Ustadz nih. Sangat spektrumnya luas sekali, ya. Mulai tadi diawali dengan bagaimana kata adil dan adab di dalam Pancasila itu, dan bahwa bagaimana Pancasila itu bukan apple to apple dengan agama, dan bagaimana adab itu adalah merupakan disiplin body, mind, and soul, ya. Kemudian juga dibahas tentang sukses 3 fase kehidupan, yang kemudian sifat Nabi dalam
Aqidatul Awam, konsep Tuhan sebagai bangunan sentral, juga ada tentang higher order thinking, ya, dan juga PBL, project learning, semua yang hal-hal yang penting di dalam pendidikan abad ke-21 ini. Nah, pertanyaannya Ustadz, ini mungkin dari saya dulu, nanti saya lempar 2 pertanyaan lagi kepada peserta ini. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada Ustadz karena pesertanya ini mencapai kuota 100, Ustadz. Kuotanya ada 100 dan pesertanya 100. Ya, tadi kalau misalnya keluar, itu adalah karena mungkin jaringan. Seperti itu. Nah, Ustadz ini kalau dipikir ya, kita ini kan negara Muslim terbesar ya di dunia ya. Namun pendidikan tadi yang disebut Ustadz bilang, yang baik itu kok justru bukan dari sekolah Islam. Ya, waktu saya dulu sekolah, sampai orang tua saya juga menyekolahkannya dari tingkat SD sampai SMA itu di sekolah Katolik 12 tahun, bahkan itu yang nggak campur ya, jadi sekolah perempuan semua gitu. Ini sebenarnya ada masalah apa di sekolah, di pendidikan Islam ini, Ustadz, gitu. Padahal yang ngajarkan juga tamatan dari pesantren ya, seperti itu. Bisa memberikan pencerahan tentang hal ini. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa ya? Ini pertanyaan yang mendasar, tapi jawabannya nggak bisa singkat ya, Prof kali ya, karena saya ada satu sesi itu judulnya identifikasi persoalan pendidikan di Indonesia itu, bahkan saya mengkaji 2,5 jam gitu ya. Karena kita itu ketika menjalankan atau ketika punya niat ya untuk mereformasi atau merevitalisasi pendidikan kita, dia kan harus berbasis justifikasi yang diterima oleh masyarakat luas. Jadi artinya kita list ya apa persoalan mendasar, ya, kemudian kita analisa dan harus sampai pada solusi. Itu yang kemudian saya menginisiasi sekolah berbasis adab itu karena saya ingin menghadirkan satu konsep sekolah yang berbasis Qur'ani, ya, meskipun saya tidak katakan sekolah Qur'ani, tapi saya katakan sekolah adab ya, dengan narasi Islami untuk menjawab persoalan itu sebenarnya. Ya, jadi persoalan-persoalan itu harus dijawab dengan real, bukan dengan spekulasi kita ya, tapi sebenarnya hidup kita ini mudah ya hari ini karena pertama kita punya sumber warisan keulamaan yang datang kepada kita. Kita juga punya sejarah yang tidak memalukan. Ya, karena sejarah Islam itu sejarah yang abad 7 sampai abad 15 itu, bahkan George Sarton saja itu bangga sekali dengan sejarah Islam itu, luar biasa. Meskipun dia tidak beragama Islam, dia luar biasa, tertarik luar biasa ya dengan sejarah Islam itu. Jadi kita punya teori dan fakta. Ya. Ketika kita bicara Islam itu agama kasih, itu ada teorinya, Bismillahirrahmanirrahim, ada faktanya juga gitu ya. Yaitu bagaimana kerukunan antar umat beragama itu selalu dihadirkan oleh pemerintahan Islami di masa lalu. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk mengcopy paste ya, mengamati, kemudian seperti kata Imam Al-Ghazali, mengambil ibrah itu maksudnya adalah mengambil apa yang baik dari masa lalu dan mengembangkannya sesuai konteks kekinian gitu ya. Nah, di masa kekinian ini ada banyak perubahan tentunya ya, dengan era disrupsi tadi dan seterusnya, yang dari satu sisi saya melihat banyak sekali positifnya dalam pengertian keselarasan menguatkan kembali spirit-spirit Islam itu justru ada di era disrupsi ini. Ketika orang kuliah itu bukan lagi sekedar ngejar gelar, sekedar dapat jabatan dan seterusnya ya, dan itu banyak sekali memang sudah berubah. Jenis-jenis pekerjaan berubah dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira ada banyak tesis yang ingin saya sampaikan ya, yang mungkin pasti banyak salahnya, belum tentu benar ya. Misalkan ya, saya mencermati ada pondok pesantren, kemudian dia pernah maju, kemudian ketika kiainya wafat, pesantren itu mati. Nah, berarti ada sesuatu yang persoalan, yaitu satu pendidikan yang dibangun berbasis ketokohan. Nah, bukan berbasis sistem. Nah, itu satu kritik misalkan. Oh, berarti kalau kita membangun pendidikan jangan berbasis ketokohan, tapi berbasis sistem gitu ya.
Atau kemudian ada satu pondok yang kemudian dulu dikenal lulusan pondok itu. Lulusan itu bukan lulusan perguruan tinggi ya, tapi lulusan setingkat SMA gitu ya. Itu mereka sudah menjadi sosok-sosok yang qualified sekali. Ya, yang ada yang menjadi sosok yang disegani dalam masalah usul fiqh, ada masalah bahasa dan seterusnya. Sekarang pondok pesantren itu kemudian tidak lagi melahirkan yang berkelas, ya ternyata substansinya adalah mereka hilang spirit kemandirian. Karena ternyata orang-orang dulu tuh membangun institusi pendidikan itu untuk berbasiskan idealisme kemandirian, ya, dan mereka bangun wakaf produktif. Ya, kita lihat di antara pesantren yang sangat bisa kita hormati dalam masalah kemandirian hari ini, di antaranya adalah Sidogiri, Gontor, gitu ya. Ya, di Mesir itu ada Al-Azhar, misalkan seterusnya. Itu yang dibangun dengan kemandirian umat, gitu ya. Nah, kemudian saya melihat ketika mereka melepaskan kemandirian ini dan mereka melepaskan kebergantungan kepada Allah, kepada akhirnya bergantung pada pemerintah misalkan, dalam pengertian kayaknya pendidikannya nggak bisa jalan nih kalau nggak dibantu pemerintah. Saya minta bantuan dong kepada pemerintah. Nah, pada saat itu otomatis ada hal-hal yang pasti berubah dari mereka punya idealisme. Nah, pada saat itu bentuk kurikulum, bentuk proses pendidikan itu akhirnya terjadi perubahan. Kita pahami pemerintah ketika mendesain pendidikan pasti bukan pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena ini standar pasti dari Aceh ke Papua. Maka standar in average, standar rata-rata kira-kira begitu. Sementara pondok pesantren itu yang saya pahami dulu itu dibangun dengan standar yang tinggi. Makanya dalam kacamata pendidikan Islam itu mereka melahirkan a good man. Karena a good man pasti a good citizen. Tapi pemerintah terkadang dia melahirkan hanya sekedar a good citizen. Dia belum tentu mampu untuk berorientasi pada a good man. Karena ini butuh standar yang harus difahami lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ketika mereka menurunkan standar dari a good man tadi kepada a good citizen, maka ini berdampak pada perubahan bahan ajar, perubahan standar pengajar, perubahan proses pendidikan, dan standar-standar yang lain, terutama standar pandangan hidup, gitu yang kemudian pasti berbeda. Nah, karena itu contoh saja pendidikan kesejarahan misalkan. Kalau kita tanya hari ini hampir semua bangsa Indonesia ini tidak mengenal masa keemasan Timur, ya, di mana ada Islam, ada India, ada Cina, masa itu pasti gelap bagi kita. Jangankan kita, ya Profesor John Hobson dalam bukunya dia bilang kami dulu di Barat diajarin, ya didoktrin sama Barat itu, kami di kelas itu didoktrin kata beliau bahwa Timur itu barbar, ya malas, ya kemudian ateis, bukan barbar, mistis dan seterusnya. Sementara Barat itu maju, ya, dan progresif dan seterusnya. Kemudian dia tulis di bukunya dalam bisa di unmute. Pak Ustadz, suaranya hilang. Iya, mohon maaf. Ini sepertinya suaranya harus di mute nih. Iya. Baik, ya jadi saya kira ada banyak hal yang harus dikaji secara ilmiah dan detail, Prof. Ya, yang saya sampaikan tadi baru satu hasil analisa, diskusi, pengamatan, dan jauhlah atau kunjungan ke tempat-tempat tersebut. Dan itu di antara yang saya share, di antara banyak identifikasi yang dari situlah kemudian akhirnya kita bisa melahirkan satu proses pendidikan yang harusnya ideal gitu. Ya, contoh misalkan di satu kampus saja, Prof. Ya, ada satu diskusi kita dengan satu asesor ISO misalkan. Dia mengatakan, oke, ketika kita menjalankan fakultas hukum di kampus, ini ada guru besar, ada 3. Satu mazhab hukum Jepang, Anglo-Saxon Eropa, ya kan, Islam atau kemudian Timur. Nah itu menemukan kesepakatan mazhab hukum apa yang akan kita ajarkan di kampus itu belum ketemu juga. Bahkan sampai hari ini, nah itu kan akhirnya standarisasi yang memang perlu kesepahaman, tapi memang dunia ini nggak bebas nilai, itu masalahnya, sehingga akhirnya ya kita harus mampu meyakinkan bahwa pandangan hidup Quran itu tidak seperti yang dikira oleh banyak manusia, justru itulah yang akan menjadikan warga negara ini menjadi warga negara yang berkeadaban. Ya, wallahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Tapi memang tadi menarik ya, bahwa
kita orientasi pendidikan kita masih ke barat ya, karena memang literatur itu sejak zaman dulu itu kan kebanyakan barat ya. Namun memang berangsur-angsur ke sini ada berapa ya, 3 dekade kali ya, kebangkitan dari pendidikan Islam itu sendiri ya di Indonesia. Namun ini masih menurut saya itu belum berkembang dengan bagaimana sesuai dengan kitab-kitab adab, sehingga perlu Presiden mengeluarkan nama istilahnya revolusi mental. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Wido ini adalah menarik dengan adanya sekolah adab ya. Saya berharap saya juga ingin menjadi muridnya nih di sekolah adab itu. Jadi kalau misalnya itu merupakan satu kayak apa ya, short Tapi course. sebelum itu saya harus jadi murid Prof Eni dulu. Jadi short course gitulah Prof Ustadz Wido ya. Jadi ini menarik kalau misalnya itu bisa seperti apa sih, kayak misalnya kayak P4 ya gitu loh ya, sekolah adabnya Ustadz Wido ini. Baik, ini Ustadz Wido. Jadi bagaimana mendidik from zero hero ini dari masyarakat yang tidak beradab menjadi beradab, ini tugasnya dari Ustadz Wido dengan sekolah adabnya. Silakan di sini ada Boleh Prof tanya? Profesor, ya ada Profesor. Silakan Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wido. Apa kabar Ustadz? Sehat? Waalaikumsalam Prof Faizal. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan Prof sehat selalu. Berkah umur. Prof, mau tanya nih. 10 tahun yang lalu saya menerbitkan buku namanya The Economic of Education. Itu banyak protes. Itu diterbitkan oleh Gramedia. Ini baru 3 tahun yang lalu, baru 3 tahun belakangan ini orang baru menyadari makna dari buku itu. Jadi saya mengatakan bahwa The Economic of Education itu bahwa bisnis itu adalah pendidikan itu adalah bisnis. Tapi bukan berarti bisnis itu komersial. Ya, ekonomi itu tidak diartikan dalam arti dalam putus gitu. Dia meluangkan waktu, perajaan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Dan memang ada sebagian memang harus mahal gitu. Nah, tadi karena ada Ustadz menyinggung soal itu, saya mohon pendapatnya. Terima kasih. Iya. Maaf, buku itu saya buat dalam perspektif Islam. Iya, Prof Eni, silakan. Silakan Pak Ustadz Wido. Oh iya, baik. Terima kasih Prof. Mohon izin saya kebetulan belum membaca buku. Mungkin nanti kami akan pelajari dan mengambil faidah dari buku Prof. Dan mohon izin nanti keluangan waktu juga bisa men-share faidah antum di sini. Yang kami maksud terkait tadi pendidikan jangan dibangun dengan berorientasi pada bisnis adalah karena kami memahami ketika kita bangun satu pendidikan itu berbasis bisnis, maka cara pandangnya pasti berbeda. Apa yang dimaksud berbeda itu adalah yang pertama, umumnya orang tua akan menjadi penentu kurikulum. Ya, dalam satu hasil pengamatan, banyak sekali sekolah yang dahulunya punya idealisme bagus, tapi kemudian berkembang karena khawatir kehilangan customer, yaitu orang tua. Nah, ini satu dampak ketika orientasi pendidikan itu berorientasi bisnis gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian pendidikan itu tidak dipandang akhirnya punya dampak positif yang makna secara ekonomi gitu ya. Karena peran pendidikan itu kan sebenarnya memadukan para stakeholder ya yang setuju dengan visi dan narasi kita gitu. Jadi kita ketika membangun satu pendidikan kan kita harus punya narasi, punya visi yang membuat orang tertarik. Jadi orang tuh tertarik kepada kita itu bukan karena gedung kita, tapi karena narasi. Contoh ya, misalkan ketika saya membangun sekolah adab itu, saya memang sudah niat sejak awal ini sekolah model, bukan sekolah yang saya kembangkan untuk suatu apa. Artinya, alhamdulillah sampai sejauh ini dengan sekolah adab buat guru, sekolah adab buat orang tua, kita sudah sampai angkatan 3, angkatan 4, cukup banyak murid-murid yang datang dari praktisi pendidikan, yang dari situ saya bisa sharing, saya mendapatkan ilmu juga dari mereka dan seterusnya. Ya, ketika orang tua bertanya misalkan, Ustadz nanti ini sekolah kita di mana? Ya, saya katakan dengan sederhana sekolah kita di bawah pohon, Pak. Karena kita nggak punya gedung, saya kira-kira gitu bahasa saya waktu itu. Ya, karena saya katakan begini, Bapak setuju dengan sekolah adab itu karena narasinya atau karena gedungnya? Karena kalau gedung saya belum punya. Inilah makanya kita bangun wakaf, saya kan. Tapi kalau Bapak yang Bapak sebut guru sekolah itu adalah guru, nah itu tanggung jawab kami. Kami akan ciptakan guru dulu sebelum murid. Ya, dan kemudian kami akan ciptakan ayah yang siap bersama kami dulu sebelum bundanya. Nah, makanya Prof ketika saya membangun sekolah adab itu,
Yang saya bangun itu ayahnya dulu, Prof. Jadi ayahnya, karena banyak sekali ayah yang hilang. Nah, saya ingin katakan Al-Quran itu memerintahkan kita mendidik anak itu perintahnya kepada ayah, bukan kepada pemilik sekolah sebenarnya, gitu kan? Nah, kepada ayah. Nah, ayah menjadi kepala keluarga, punya wakil kepala bidang kurikulum, yaitu ibu, gitu ya. Akhirnya berduet bersama menyelenggarakan satu proses pendidikan berbasis rumah di rumahnya. Kenapa dia perlu sekolah? Karena di sana ada strukturisasi, sistematisasi, kolaborasi, ya kan, kompetisi, kerjasama, ta'awun, dan seterusnya. Akhirnya jadilah satu ekosistem pembelajaran, gitu ya. Nah, ketika kita mulai berbicara sumber pendanaan, karena memang setuju, Prof, pendidikan itu adalah mahal. Ya, bahkan guru kami mengatakan kalau perlu kita bayar puluhan juta untuk memasukkan anak kita ke jannah, bayar. Ya, jangan sampai untuk les piano kita bayar 2 juta gitu kan, untuk ngajarin guru, untuk ngajarin Quran kita pengennya gratis gitu kan. Itu sangat-sangat tidak adil gitu ya. Untuk mencapai dunia kita rela mengorbankan besar, untuk akhirat kita tidak. Tapi faktanya sekolah harus bisa menampung orang miskin dan orang kaya. Nah, maka kemudian satu budget berimbang itulah yang saya coba formulasikan untuk solusi awal. Yaitu bagaimana si kaya dengan si miskin terjadi ta'awun. Ya, alhamdulillah setelah kita lihat progres hampir jalan tahun ketiga ini, ternyata ada keberkahan luar biasa dari orang-orang yang setuju dengan narasi ini ya, sehingga terbangun kerjasama antara si kaya dengan si miskin ya. Sementara kami adalah pemilik narasi gitu. Artinya terjadi tahun kita nggak bisa kerja semua ya. Kalau saya jadi pengusaha, saya nggak bisa ngembangin kurikulum. Nah, saya sampaikan, oke, saya ngembangin kurikulum, Anda ngembangin usaha, Anda ngembangin ini, ayo kita kolaborasi. Jadi muncul gitu ya, kolaborasi itu. Dan dampaknya ada keuntungan, ada keuntungan positif dan seterusnya. Tapi kemudian saya ingin sampaikan, kayaknya penting bagi kita untuk mengembangkan sumber pembiayaan yang lain, yang kita copy paste dari Bani Fatimiyah dulu, Syiah, yang kemudian mengembangkan Al-Azhar, kemudian diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lanjut lagi pengembangan, ada Madrasah Nizamiyah, ada di Tunis dan seterusnya. Mereka mengembangkan wakaf. Dan wakaf itulah yang kemudian sampai hari ini berjalan berkembang. Nah, akhirnya kemudian kita bentuk tim wakaf. Sehingga dia harus dibangun di atas wakaf produktif. Nah, kemudian sumber yang ketiga adalah kita tahu tadi bagaimana kita ini dididik jadi orang kaya dengan berdagang, dengan jual beli gitu ya. Maka penting bagi sekolah untuk menciptakan guru-guru yang punya mental pedagang ya, dalam konteks di luar pengajaran, orang tua yang senang dengan berdagang, sehingga kemudian dua-duanya menjadi inspirasi bagi murid juga menjadi entrepreneur dan tidak pernah punya cita-cita lagi menjadi tenaga kerja. Meskipun untuk jadi tenaga kerja mudah sekali, tetapi tidak mudah menjadi entrepreneur karena ada mental block di sana. Nah, karena itu kemudian tiga sumber pendanaan ini adalah sumber pendanaan halal berkah yang sudah berhasil dikelola oleh guru-guru kita yang lain. Ya, dan kita perlu belajar banyak dari mereka, sehingga saya sering sampaikan dunia atau institusi yang paling berwibawa di muka bumi ini itu adalah pendidikan. Ya, misalkan presiden atau raja, misalkan ketika mereka butuh penyegaran ilmu, cahaya, dia akan datang kepada pendidikan. Ya, dulu raja-raja kalau datang, dia datang kepada ustadz, dia datang kepada ulama, dia minta nasihat dan seterusnya. Bukan kemudian apa yang terjadi hari ini, ternyata mafia pendidikan masuk ke dunia. Mafia itu masuk ke dunia pendidikan, ya, bapak-bapak kita yang berbaju coklat akhirnya harus masuk ke dalam dunia pendidikan karena ada persoalan di dunia pendidikan. Berarti dunia pendidikan tidak lagi punya maruah. Nah, kapan dia punya maruah? Ketika dia mandiri, ketika dia bahkan bisa membantu negeri ini, ketika dia bahkan bisa melahirkan bukan saja membantu dalam konteks pendanaan, tapi melahirkan generasi-generasi yang terbaik. Jadi lebih daripada sudut pandang itu sebenarnya maksud kami agar tidak berorientasi pada bisnis, tapi tetap dalam standar pengelolaan pembiayaan keuangan sama seperti cara kita mengelola yang lain, harus ihsan, harus profesional. Dan dengan cara apa? Dengan cara transparansi dan saya mengembangkan dengan proses transparan, Prof. Jadi saya inginkan semua orang paham bagaimana kinerja perusahaan keuangan ini, ya, mereka semua paham karena ini dunia kita bersama dan untuk tujuan mulia yang bersama. Anda kira ya. Demikian sementara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Dr. Wido. Ini kalau menurut saya ini karena zaman sekarang nggak perlu ada bangunan sekolah. Mungkin ke depan nanti malah justru banyak yang kosong karena kita sudah terkondisi ya dengan daring-daring seperti ini.
Ya, jadi apa namanya, saya mendoakan semoga sekolah adab atau mungkin perlu pakai tagar ya, sekolah adab atau revolusi yang tadi kita bilang revolusi mental diganti revolusi adab gitu ya. Dan ini memang perlu operasional sih menurut saya. Jadi orang-orang itu kita semua tuh pengen tahu sebenarnya adab yang sesuai dengan hadis itu apa sih ya, jadi apa namanya yang bersumber pada hadis gitu. Jadi mungkin apakah ini yang diajarkan di sekolah adab gitu ya, tadi kan bangunannya besar sekali ya yang disampaikan oleh Dr. Wido ya. Jadi mudah-mudahan masih ada kesempatan nanti untuk menjelaskannya lagi. Sekarang sudah habis waktunya, Dr. Wido, sayang sekali. Ini padahal peminatnya banyak, luar biasa. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih sebagai narasumber pada sore hari ini, dan juga ibu bapak sekalian yang telah hadir sampai sore ya mengikuti pengajian online ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Wido Sugraha ini menjadi amalan beliau dan kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Wido dengan memiliki adab yang baik. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih Prof. Ibu Feni, Dewi Prof. Rizal. Sarifri. Ya, Ibu Dewi silakan. Bu Dewi nggak ada di tempat rupanya. Karena Bu Dewi ini lagi di Jogja ya. Bu Dewi nggak ada ya. Baik, mungkin kita foto bersama dulu ya Pak Wido ya, Dr. Wido ya. Dewi nggak ada ya. Kita foto dulu. Tolong dibuka ya kameranya. Nah, dibuka semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih. kasih Pak Ustadz semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.